Dan apa itu Molita? Nah, Molita adalah aplikasi pemantauan anak yang dirancang untuk membantu orang tua dan khususnya posyandu memantau perkembangan anak dengan mudah dan terorganisir tentunya. Halo semua, selamat datang di laman website kami yaitu Molita. Setelah kita mengklik home, di sini ada beberapa bar untuk edukasi. Pengguna bisa memilih edukasi apa yang akan dibaca. Misalkan pada gizi, maka akan secara otomatis akan menampilkan edukasi yang berkaitan dengan gizi anak. Begitu juga dengan kesehatan lingkungan. Jika kita mengklik kesehatan lingkungan, maka akan muncul edukasi yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, tentang super admin. Jadi di website kami ada juga bagian untuk super admin yang difungsikan untuk para petugas-petugas puskesmas. Pertama, lakukan login dengan memasukkan alamat email yang telah terdaftar serta kata sandi sesuai dengan alamat email yang telah terdaftar tersebut. Setelah itu klik masuk. Jika login berhasil, maka pengguna akan langsung terarahkan ke halaman dashboard. Untuk bagian data admin, di sini bisa ditambahkan data dengan menambahkan nomor NIK, lalu nama admin serta alamat email admin tersebut. Fungsi ini difungsikan agar pengguna dapat menyimpan admin siapa saja yang terdaftar pada sistem dan dapat login menggunakan alamat email yang telah terdaftar. Setelah mengklik simpan, maka akan terlihat di sini. Dan jika kita mengklik icon cancel di kuning di tengah, maka bisa melakukan pengubahan data. Contohnya, pengubahan pada nama admin, NIK, atau email. Jika dirasa pengubahan sudah selesai, maka klik edit data. Secara otomatis pengubahan akan tersimpan. Lalu, icon mata di sebelah kiri ini berfungsi untuk melihat detail tentang admin tersebut. Pengguna juga dapat memasukkan foto dan ada juga status aktivasi. Jika status aktivasi belum, maka hal tersebut menunjukkan bahwa admin belum mengaktifkan akunnya. Lalu yang kedua ada data orang tua. Di sini terdata seluruh data orang tua yang ada serta alamat, nama ayah, nama ibu, dan emailnya. Untuk detail orang tua di sini dapat terlihat dan juga ada status aktivasi. Jika orang tua telah mendaftar ke aplikasi mobile dan melakukan login, maka secara otomatis status aktivasinya akan berubah menjadi aktif. Dan jika belum, maka status aktivasinya akan terlihat belum aktif. Selanjutnya, kita kembali ke dashboard. Di sini bisa terlihat ada tulisan Halifatin Khairiyah yang menunjukkan tentang nama akun tersebut, dan di sini bisa melakukan pengubahan profil, entah itu pada informasi akun atau keamanan akun dengan cara mengganti sandi dengan memasukkan sandi sekarang, ganti sandi, serta konfirmasi sandi yang baru. Pertama, masukkan password sandi yang sekarang. Klik mata jika dirasa ingin melihat apa yang telah diketikkan sebelumnya. Lalu ganti sandi dengan memasukkan sandi baru yang ingin diubah. Setelah melakukan hal tersebut, lanjutkan dengan cara mengecek sandi dan masukkan konfirmasi sandi sesuai dengan isian pada kolom ganti sandi. Dan jika kedua kolom tersebut memiliki isian yang sama, otomatis sistem dapat mengubah password Anda ke password baru yang telah Anda setting. Klik edit profil untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan. Jika berhasil, maka di atas akan ada notifikasi bahwa berhasil update data profile. Untuk logout, klik keluar atau kembali terlebih dahulu, lalu klik keluar pada bagian kiri. Apakah Anda keluar? Jika iya, klik ya.
maka user akan secara otomatis keluar dari sistem dan kembali ke halaman login. Nah, pada halaman website admin, hal pertama yang kita lakukan juga adalah melakukan login dengan memasukkan email dan kata sandi sesuai dengan email tersebut. Lalu klik masuk. Setelah terlihat di Explorer, di sini ada beberapa fitur seperti data orang tua, data anak, pertumbuhan, imunisasi, penjadwalan, edukasi, serta cetak laporan. Pada penjadwalan ada dua, posyandu dan imunisasi. Pada posyandu bisa menambahkan pos, lalu tambah data. Setelah itu, pada data orang tua juga dapat menambahkan tambah data dengan memasukkan beberapa data serta pilih posyandu di pos mana. Setelah itu, pada icon mata kita bisa melihat detail berupa data anak serta status aktivasi akun. Dan jika akunnya belum aktif, artinya data orang tua tersebut masih belum di login di aplikasi mobile. Lalu penggunaan icon kuning atau icon pensil pada tengah itu melakukan pengeditan data. Klik edit data setelah dirasa data yang diedit telah benar. Selanjutnya, tombol 1 dan 2 memberikan. Terakhir, icon tempat sampah digunakan untuk menghapus data yang ada pada tabel. Lalu pada tambah data anak, ada beberapa data juga yang harus diisi seperti tanggal lahir, nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, serta orang tua dari anak tersebut. Setelah selesai, klik tombol tambah data. Secara otomatis data akan tersimpan dan terdaftar pada tabel yang ada pada website. Klik icon mata untuk melihat detail dari anak tersebut, dari info, daftar imunisasi, serta diagram pertumbuhan dia selama ini. Icon pensil digunakan untuk melakukan pengeditan data pada data anak yang telah ada. Dan jika dirasa telah selesai, klik edit data, maka data yang baru akan berhasil tersimpan. Yang terakhir, icon hapus digunakan untuk menghapus data tersebut dan secara otomatis akan hilang dari tabel. Bagian pertumbuhan digunakan untuk menambahkan data seputar dengan pertumbuhan anak dari tanggal pencatatan, nama anak, berat badan, tinggi badan, serta lingkar kepalanya. Klik tambah data untuk menambahkan data pada tabel. Klik icon pensil untuk melakukan perubahan data, lalu klik edit data setelah selesai. Klik icon tempat sampah untuk membuang data yang kita pilih. Lalu untuk bagian imunisasi, kita dapat melakukan tambah data, masukkan nama imunisasi, contohnya JP, lalu desain deskripsi imunisasinya. Contohnya tentang deskripsinya seperti ini, lalu klik tambah data untuk menyimpan data. Secara otomatis akan tersimpan pada sistem. Lalu klik icon mata untuk melihat detail dari imunisasi tersebut, apakah ada yang belum dan apakah ada yang sudah, serta apakah ada anak yang tertunda imunisasinya. Gunakan icon hapus yang berwarna merah untuk menghapus data, dan gunakan icon pensil yang berwarna kuning untuk mengedit data. Pengeditan setelah berhasil dilakukan bisa menggunakan klik edit data, maka secara otomatis data akan berubah sesuai dengan data yang telah diubah sebelumnya. Lalu untuk bagian penjadwalan, ada posyandu dan imunisasi. Untuk jadwal imunisasi, pengguna dapat langsung menambahkan nama anak, jenis imunisasinya, jadwal imunisasinya, lalu usia pemberian imunisasi tersebut, lalu nama bidan, tanggal imunisasinya, serta status imunisasinya belum, sudah, atau tertunda. Maka data akan langsung masuk ke sistem. Dan untuk klik edit dengan icon pensil berwarna kuning difungsikan untuk mengedit data, serta untuk jadwal
Pada jadwal imunisasi sendiri, secara otomatis datanya juga akan masuk bahwa Aulia Rahma belum melakukan imunisasi sesuai dengan jadwal imunisasi yang tadi ditambahkan. Kalau untuk edit jadwal posyandu, di sini bisa menggunakan icon pensil warna kuning, dan untuk detail bisa menggunakan icon magnet mata berwarna biru. Bisa juga melakukan tambah jadwal posyandu pada pos tersebut dengan memasukkan tanggal, jam posyandu, jam awal sampai jam posyandu tersebut berakhir. Sesuaikan jam agar jam yang awal dan jam yang akhir masuk akal. Bisa menggunakan AM dan PM. Lalu klik tambah data untuk menyimpan data jadwal posyandu pada Melati 28. Secara otomatis data akan tersimpan seperti ini. Jika mau melakukan pengeditan, maka klik icon pensil berwarna kuning. Setelah pengeditan dilakukan, klik edit data, dan secara otomatis data yang telah diubah akan tersimpan di sistem. Ya, pada halaman website admin, hal pertama yang kita lakukan juga adalah melakukan login dengan memasukkan email dan kata sandi sesuai dengan email tersebut. Lalu klik masuk. Setelah terlihat di Explorer, di sini ada beberapa fitur seperti data orang tua, data anak, pertumbuhan, imunisasi, penjadwalan, edukasi, serta cetak laporan. Pada penjadwalan ada 2, posyandu dan imunisasi. Pada posyandu bisa menambahkan pos, lalu tambah data. Setelah itu, pada data orang tua juga dapat menambahkan tambah data dengan memasukkan beberapa data serta pilih posyandu di pos mana. Setelah itu, pada icon mata kita bisa melihat detail berupa data anak serta status aktivasi akun. Dan jika akunnya belum aktif, artinya data orang tua tersebut masih belum di login di aplikasi mobile. Lalu penggunaan icon kuning atau icon pensil pada tengah itu melakukan pengeditan data. Klik edit data setelah dirasa data yang diedit telah benar. Selanjutnya, tombol 1 dan 2 memberikan. Terakhir, icon tempat sampah digunakan untuk menghapus data yang ada pada tabel. Lalu pada tambah data anak, ada beberapa data juga yang harus diisi seperti tanggal lahir, nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, serta orang tua dari anak tersebut. Setelah selesai, klik tombol tambah data. Secara otomatis data akan tersimpan dan terdaftar pada tabel yang ada pada website. Klik icon mata untuk melihat detail dari yang tersebut dari ini. Selanjutnya, fitur edukasi. Di sini, pengguna dapat melakukan penghapusan data pada data yang telah ada dan juga menambahkan data baru dengan menambahkan nama edukasi serta klik tombol tambah data. Pengeditan juga dapat dilakukan dengan mengklik icon pensil warna kuning dan setelah itu klik tombol edit data. Icon berwarna biru berbentuk mata digunakan untuk melihat detail dan juga menambahkan artikel yang ingin dituliskan. Pertama, tambahkan judul, lalu isi artikel, dan pengguna juga dapat memasukkan foto atau image pada bagian artikel. Klik tambah data, maka secara otomatis artikel akan tersimpan. Pengguna juga dapat melihat bagaimana pengguna nantinya membaca artikel ini dengan melihat bagian detailnya. Perubahan data juga dapat dilakukan pada artikel yang telah dikembangkan sebelumnya dengan mengklik icon warna kuning. Contohnya di sini, kita hapus bagian kesimpulan. Setelah kita hapus, kita juga akan melakukan perubahan pada font di atas dan di sini kita besarkan fontnya. Lalu klik edit data. Secara otomatis, perubahan akan tersimpan dan pengguna akan melihat di sini ada perubahan pada font dan juga kesimpulan telah terhapus. Hal ini akan tersimpan dan dikirimkan juga pada bagian mobile.
Fitur selanjutnya adalah cetak laporan. Di fitur ini, pengguna akan ditampilkan laporan yang ada mengenai pertumbuhan dan perkembangan balita. Nah, bisa menampilkan berapa banyak data yang ingin ditampilkan, dan untuk mencetak data, klik range tanggal yang ingin dicetak. Setelah itu, klik tombol tampilkan. Setelah mengklik tombol tampilkan, klik tombol cetak. Secara otomatis, sistem akan membuat sebuah file PDF yang dapat dicetak atau disimpan oleh pengguna. Jika untuk fitur yang lain, yaitu edit profil, di sini pengguna dapat melakukan perubahan pada informasi akun seperti username, nick, nama lengkap, dan juga alamat email. Contohnya di sini perubahan pada username. Lalu untuk keamanan akun, pengguna dapat merubah sandi, masukkan sandi yang sekarang, lalu masukkan sandi yang baru pada bagian ganti sandi, dan masukkan sandi yang sama pada bagian konfirmasi sandi. Jika sandi yang sama sudah diketikkan, maka secara otomatis saat kita mengklik edit profile, semua perubahan akan disimpan dan password yang telah dirubah akan terubah. Klik keluar untuk logout dan akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, fitur edukasi. Di sini, pengguna dapat melakukan penghapusan data pada data yang telah ada, dan juga menambahkan data baru dengan menambahkan nama edukasi serta klik tombol tambah data. Pengeditan juga dapat dilakukan dengan mengklik icon pensil warna kuning, dan setelah itu klik tombol edit data. Icon berwarna biru berbentuk mata digunakan untuk melihat detail dan juga menambahkan artikel yang ingin dituliskan. Pertama, tambahkan judul, lalu isi artikel, dan pengguna juga dapat memasukkan foto atau image pada bagian artikel. Klik tambah data, maka secara otomatis artikel akan tersimpan. Pengguna juga dapat melihat bagaimana pengguna nantinya membaca artikel ini dengan melihat bagian detailnya. Perubahan data juga dapat dilakukan pada artikel yang telah dikembangkan sebelumnya dengan mengklik icon warna kuning. Contohnya di sini, kita hapus bagian kesimpulan. Setelah kita hapus, kita juga akan melakukan perubahan pada font di atas, dan di sini kita besarkan fontnya. Lalu klik edit data. Secara otomatis, perubahan akan tersimpan dan pengguna akan melihat di sini ada perubahan pada font dan juga kesimpulan telah terhapus. Hal ini akan tersimpan dan dikirimkan juga pada bagian mobile. Fitur selanjutnya adalah cetak laporan. Di fitur ini, pengguna akan ditampilkan laporan yang ada mengenai pertumbuhan dan perkembangan balita. Nah, bisa menampilkan berapa banyak data yang ingin ditampilkan, dan untuk mencetak data, klik range tanggal yang ingin dicetak. Setelah itu, klik tombol tampilkan. Setelah mengklik tombol tampilkan, klik tombol cetak. Secara otomatis, sistem akan membuat sebuah file PDF yang dapat dicetak atau disimpan oleh pengguna. Jika untuk fitur yang lain, yaitu edit profil, di sini pengguna dapat melakukan perubahan pada informasi akun seperti username, nick, nama lengkap, dan juga alamat email. Contohnya di sini perubahan pada username. Lalu untuk keamanan akun, pengguna dapat merubah sandi, masukkan sandi yang sekarang, lalu masukkan sandi yang baru pada bagian ganti sandi, dan masukkan sandi yang sama pada bagian konfirmasi sandi. Jika sandi yang sama sudah diketikkan, maka secara otomatis saat kita mengklik edit profile, semua perubahan akan disimpan dan password yang telah dirubah akan terubah. Klik keluar untuk logout dan akan kembali ke halaman website. Bisa dilakukan dengan cara menekan kata lupa sandi, lalu masukkan email yang terdaftar yang sandinya telah dilupakan, lalu klik ganti sandi. Jika email belum terdaftar, otomatis akan ada warning atau notice dari sistem, sehingga masukkan alamat email yang pastikan sudah terdaftar. Setelah itu, akan ada verifikasi OTP yang dikirimkan ke email. Tolong buka bagian inbox email pengguna. Otomatis kode verifikasi akan dikirim seperti ini. Salin 6 angka yang ada, ketikkan pada verifikasi OTP. Contohnya di sini 236017, lalu klik verifikasi. Secara otomatis akan kembali ke halaman ganti sandi, lalu masukkan kata sandi baru serta konfirmasi kata sandi baru. Pastikan kata sandi ini bisa diingat dalam jangka waktu panjang.
Contohnya seperti ini. Lalu lakukan konfirmasi sesuai dengan kata sandi yang ada di atas dan klik verifikasi. Setelah berhasil, silakan coba login menggunakan kata sandi yang baru tadi, lalu klik masuk. Jika sandi salah, ganti menggunakan sandi yang baru. Masuk. Secara otomatis dapat kembali masuk ke dashboard serta sistem kami, sehingga hal ini membuktikan bahwa fitur luka sandinya telah berjalan dengan baik dan pengguna dapat melakukan pengubahan password atau kata sandi pada akun yang dimiliki dengan cara menggunakan verifikasi OTP yang dikirimkan melalui alamat email. Terima kasih. Di aplikasi Molita, di sini kami memberikan fitur utama untuk melakukan kontrol pertumbuhan balita serta menyajikan desain aplikasi yang modern. Pertama-tama, silakan lakukan registrasi pada akun, masukkan email yang Anda miliki, pastikan alamat email benar, lalu masukkan username sesuai yang Anda inginkan. Setelah memasukkan email dan username, Anda dapat memasukkan password yang bisa Anda ingat dalam jangka waktu panjang dan gunakan icon mata untuk melihat isi kolom yang telah Anda isi. Lalu, masukkan juga konfirmasi password dan pastikan kedua kolom ini memiliki isian yang benar-benar sama. Setelah registrasi berhasil, maka otomatis akan kembali ke halaman login dan pengguna dapat masuk dengan akun yang baru saja didaftarkan. Klik tombol masuk. Jika berhasil, maka pengguna akan datang ke bagian dashboard. Di sini ada beberapa tampilan seperti jadwal, lalu ada data anak, juga data-data edukasi yang ada. Klik salah satu edukasi untuk melihat bagaimana detail edukasi yang telah kami berikan kepada Anda. Anda juga bisa memilih edukasi-edukasi yang lain dan membaca artikel, serta juga memberikan like atau suka pada salah satu artikel yang Anda sukai. Selanjutnya ada juga Molibot. Molibot difungsikan untuk para pengguna yang kebingungan dengan fungsi dari fitur-fitur yang kami berikan, sehingga dapat langsung bertanya kepada bot yang telah kami sediakan di aplikasi untuk membantu Anda dalam menggunakan fitur aplikasi mobile kami. Selanjutnya ada jadwal untuk imunisasi dan posyandu. Di sini akan terlihat status apakah tertunda, belum, maupun sudah. Begitu pula dengan jadwal imunisasi akan ada tempat dan juga tanggalnya. Posyandu, di sini akan terlihat posyandu berapa, lalu tanggal serta jam posyandu dilaksanakan. Selain itu, ada juga tab edukasi di mana pengguna dapat membaca artikel-artikel yang telah kami sediakan. Klik salah satu filter di atas untuk melihat artikel sesuai yang Anda inginkan. Klik salah satu artikel untuk melihat detailnya dan Anda bisa membacanya dari manapun dan kapanpun. Selanjutnya ada grafik yang memberitahukan detail-detail dari data pertumbuhan anak pengguna. Bisa di zoom in dan di zoom out untuk melihat detail pertumbuhan dan angka yang ada pada grafik. Di bagian bawah ada catatan untuk bagaimana orang tua dapat melakukan pengembangan dan membantu perkembangan balita atau anak sehingga dapat selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Pilih data anak yang lainnya untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan lainnya dari si anak ini. Setiap anak memiliki catatan yang berbeda-beda sesuai dengan bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang berdasarkan data yang ada pada grafik. Ada grafik untuk berat badan, tinggi badan, juga seluruh data tentang pertumbuhan anak. Selanjutnya, pada mobile kami juga memberikan fitur untuk mengganti sandi dari aplikasi tersebut. Pertama, klik profil. Lalu, setelah itu pengguna bisa mengklik bagian ganti sandi. Pertama, ini kita menampilkan informasi akun dengan mengklik profil. Lalu setelah itu untuk melakukan ganti sandi, klik ganti sandi. Masukkan sandi yang sekarang, lalu masukkan sandi baru. Setelah itu, masukkan juga pada konfirmasi sandi baru yang telah diketikkan di atas sandi yang lama. Klik ganti sandi. Saat mengetik halaman laman kami yaitu molita.org, tidak perlu risau.
Nantinya pada bagian landing page akan terlihat seperti ini pada mobile. Juga mencakup fitur-fitur yang kami miliki dan edukasi yang telah kami sampaikan kepada pengguna. Juga ada juga data orang tua, data anak, dan juga data edukasi yang telah kami siapkan. Setelah itu, pengguna dapat kembali ke bagian mobile dan klik back pada bagian atas dan logout. Setelah logout, pengguna dapat menggunakan fitur lupa sandi. Di sini penggunaannya dengan memasukkan email serta username akun yang dimiliki. Klik selanjutnya. Setelah itu, username tersebut akan dikirimkan ke inbox email yang telah terdaftar. Contohnya seperti ini. Akan ada 4 digit AK yang harus dimasukkan oleh pengguna untuk melakukan verifikasi email atau verifikasi kode OTP untuk merubah kata sandi ke kata sandi yang baru. Masukkan sesuai kode yang ada di email dan klik verifikasi. Jika berhasil, maka pengguna akan masuk ke halaman ubah sandi. Pengguna dapat langsung memasukkan kata sandi yang baru, lalu masukkan juga kata sandi yang sama pada kolom konfirmasi sandi. Jika sandi tidak sama, secara otomatis sistem akan melihat, lalu ubah dengan kata sandi yang sama dan klik masuk. Setelah itu, user akan kembali ke halaman web, ke halaman login. Lakukan login seperti biasa, masukkan email dan kata sandi baru. Jika menggunakan kata sandi lama, maka secara otomatis akan gagal. Lalu klik masuk. Dan user dapat kembali masuk ke akunnya dan tertampil dashboard serta dapat menggunakan fitur mobile kami seperti biasa. Berikut adalah tentang saat mengetik halaman laman kami yaitu molita.org, tidak perlu risau. Nantinya pada bagian landing itu adalah penjelasan tentang fitur-fitur yang kami sediakan pada Molita dari website serta aplikasi mobile, dan seluruh fitur ini kami siapkan dan kami kembangkan untuk membantu ibu-ibu, kader posyandu, serta tenaga kesehatan untuk mendata seluruh kesehatan anak-anak di Indonesia serta mencegah adanya penyakit seperti stunting dan juga kurang gizi pada anak-anak balita. Nah, oleh karena itu, terima kasih telah menonton demo aplikasi yang kami lakukan. Dan di sini untuk menghubungi kami dapat menghubungi dari phone number 089534164055 dan juga terhubung dengan WhatsApp. Untuk email address, kami akan menerima segala email dengan tim maui19@gmail.com, dan untuk website kami ada di molita.org, dan untuk alamat kami ada di Politeknik Negeri Jember. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.